Bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk ibadah? Oke, kalau sudah siap untuk ibadah, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau ibadah secara online, anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Tuhan yang pimpin, Roh Kudus yang hadir di dalam hati adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau lebih semangat lagi dalam ibadah hari ini. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Ayo semua berdiri. Ya, kita mau sama-sama berdiri. Kita mau laskar Kristus dulu yuk. Sama-sama ya. Kayak hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Sekali lagi. Laskar Kristus siap. Kita mau muji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita sama-sama puji Tuhan bersama kakak dan adik di rumah ya. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk sama-sama. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita sambil gandengan sama adik dan kakaknya di rumah ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Apa aja? Yesus cinta semua anak di dunia. Apa aja? Kuning, putih dan hitam semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Adik-adik, masih semangat untuk puji nama Tuhan? Ya, kalau masih semangat, kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Yuk sama-sama nyanyi sama kakak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi yuk, pakai gerakan ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu
seperti kasih Yesus. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan dengan semangat. Mana senyumnya adik-adik? Bagus. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan gerakan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, ingat, Tuhan melihat. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Adik-adik, tiba saatnya kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas setiap kami, anak-anak sekolah minggu GBI Pekapuran. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Pekapuran. Mereka dari anak-anak sekolah minggu hingga lansia. Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan daripada virus corona ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan yang pimpin setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari RT RW hingga pada presiden kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu, bahkan pembelajaran online yang akan berlangsung Tuhan di tahun ajaran baru. Tuhan yang mampukan setiap anak-anak untuk dapat mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Kita punya hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
apa kabarnya? Pasti semua masih dalam keadaan sehat karena kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Siapa yang hari ini siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan amin. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Sama-sama yuk, kita tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang boleh hadir Tuhan di setiap rumah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami secara online boleh menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami juga Tuhan telinga yang dengar-dengaran, bahkan hati yang boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap rumah adik-adik sekolah minggu ya Bapa, bahkan Tuhan yang boleh hadir di rumah kami semua Tuhan. Berkati juga mama dan papa kami Tuhan yang boleh menemani kami bahkan menjagai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kakak mau bercerita tentang apa ya? Diambil dari natsnya yaitu Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Yuk kita sama-sama baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, tema hari ini yaitu bercerita tentang dunia yang rusak. Apa sih dunia yang rusak, Kak? Di sini firman Tuhan menceritakan kondisi atau keadaan di mana anak-anak Allah melakukan kejahatan. Kita masih ingat Tuhan menciptakan alam semesta dari hari pertama sampai ke hari ke-6. Tuhan menciptakan semuanya itu bahwa ciptaannya baik, dari hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, itu semua Tuhan ciptakan baik. Nah, pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan mengatakan bahwa sungguh amat baik. Karena apa? Karena manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah, diciptakan dari debu dan tanah, dan nafasnya dihembuskan langsung oleh Allah sendiri. Wah, berarti sangat luar biasa ya. Manusia itu adalah ciptaan yang sangat istimewa, sehingga Tuhan sendiri yang menciptakan. Nah, tetapi pada saat itu keadaan manusia tidak memanfaatkan kebaikan daripada Tuhan, sehingga ada manusia yang melakukan kejahatan yang dipandang Tuhan juga tidak baik. Apa sih, Kak, kejahatan yang dilakukan manusia pada saat itu? Yaitu pertama, mereka mau menikah dengan anak-anak perempuan yang tidak percaya terhadap Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman bahwa kita harus menikah dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau suatu saat adik-adik sudah besar, sudah dewasa, adik-adik harus mencari pasangan yang seiman, cari pasangan yang boleh percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh
mencari pasangan di luar daripada yang tidak percaya terhadap Tuhan, karena sudah ada firman-Nya. Nah, apalagi yang sudah dilakukan oleh manusia pada saat itu. Nah, manusia semakin membuat kejahatan pada saat itu, yaitu banyak berbuat yang tidak menyenangkan Tuhan, seperti berkelahi, saling membunuh, balas dendam, saling membenci, tidak menghormati, bahkan mereka tidak lagi mengenal Tuhan, tidak lagi taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan melihat semakin hari mereka berbuat kejahatan semakin banyak. Tuhan sudah menunggu untuk manusia untuk berubah dan bertobat, tetapi tidak berubah-berubah, malah semakin berbuat kejahatan. Nah, itu membuat hati Tuhan Allah menjadi sedih, pilu. Pilu itu artinya sedih banget. Nah, coba kalau adik bayangkan nih, misalnya adik-adik semua punya kakak atau saudara yang setiap hari sukanya gangguin adik-adik, sukanya marah-marah terus sama adik-adik. Enak nggak? Pasti tidak enak ya. Nah, tetapi Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia masih menunggu, tapi manusia makin berbuat kejahatan, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan marah juga dan akan melenyapkan seluruh isi alam semesta. Seperti tadi yang terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 7, bahwa aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia, hewan, dan binatang. Nah, karena anak-anak Allah ini nggak taat, dia melanggar semua perintah. Nah, melanggar itu berarti tidak taat ya, sama saja melakukan dosa, dosa. Nah, pasti setiap orang yang melakukan dosa ada konsekuensinya, yaitu mendapat hukuman. Seperti yang kakak bilang, hukumannya adalah Tuhan akan melenyapkan manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Tetapi puji Tuhannya, dari antara bangsa-bangsa itu atau dari seluruh anak-anak ada satu bapak atau satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak bercela, yaitu adalah Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh ini selalu taat terhadap perintah Tuhan dan selalu mendengar apa maunya Tuhan. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa Allah itu panjang sabar, selalu menunggu kita untuk bertobat. Pada saat adik-adik melakukan kesalahan seperti tanpa sengaja membuat sedih teman, atau adik-adik tanpa sengaja berbohong kepada orang tua, langsung cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan dan tidak melakukannya lagi. Nah, terkadang dari setiap dosa itu ada konsekuensinya, yaitu adalah hukuman dari Allah. Jadi jangan sampai kita dihukum dulu sama Tuhan baru kita mau bertobat. Tapi harus bertobat dan tidak mengulangi lagi. Jadi di sini di firman ini menceritakan kejahatan manusia pada saat itu. Satu, mereka mau menikah dengan anak-anak perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan. Kedua, konsekuensi dari dosa adalah hukuman. Ya, adik-adik ya. Dosa itu adalah hukuman, makanya kita jangan sampai melakukan kejahatan atau membuat hati Tuhan kita bersedih. Pada saat adik-adik sudah melakukan kesalahan atau berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan dan tidak melakukannya lagi. Nah, firman Tuhan kakak sampai hari ini. Nah, kakak juga ada ayat hafalan, yang dimana ayat hafalannya dihafal sepanjang minggu, yaitu diambil dari Nats 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah
dirimu dari segala jenis kejahatan. Oke, sekali lagi ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Hari ini firmannya sampai di sini, dan minggu depan kakak juga berharap adik-adik tetap setia terhadap Tuhan, bahkan hidup adik-adik boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita tutup, kita mau tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau yang boleh senantiasa memberkati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh selalu menjadi pelita di hati kami. Jadikan kami anak yang taat terhadap Tuhan, bahkan kami boleh selalu dengar-dengaran terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.